Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian, karena adanya pertanyaan tentang doa dari beberapa jamaah baik di lingkungan UMS maupun di luar UMS, maka kami mencoba mengumpulkan fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan doa. Di antaranya ada cara dan adab dalam berdoa, kemudian syarat doa itu makbul, kemudian juga hukum tentang zikir atau doa secara berjamaah. Nah, perlu saya sampaikan, yang pertama mungkin adalah tentang cara berdoa. Cara berdoa atau tata cara kaifiyah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa yang kita lakukan tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu ada doa yang dilaksanakan di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat tentu kita laksanakan, kita baca, kita ucapkan doa-doa yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasul, baik itu lafadznya maupun maknanya. Seperti kalau kita membaca doa iftitah, doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram itu ada doa iftitah. Kemudian doa di gerakan-gerakan sholat yang lain, di samping membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran, yaitu doa ketika ruku, doa ketika i'tidal atau berdiri dari ruku, doa ketika sujud, doa ketika tahiyat atau tasyahud. Nah, kalau itu sudah ada lafalnya, maka lafadznya itu harus sesuai dengan yang dituntutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memberikan doa dalam sholat itu tidak hanya satu versi, tapi dalam beberapa versi. Sehingga beberapa doa, lafadz doa yang memang ada dalilnya, ada persambungan sanad dan rawinya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa kita pakai. Ya. Misalnya kalau doa iftitah itu Rasulullah menuntunkan ada beberapa macam doa iftitah. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini yang dipilih oleh tarjih. Karena menurut majelis tarjih inilah yang paling rajih. Doa ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan ada doa yang lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, itu mungkin nomor keduanya ya. Itu diriwayatkan oleh Muslim. Ada doa iftitah yang lainnya.
Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian ada doa yang lainnya lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini juga dituntunkan oleh Rasulullah. Doa sujud, rukuk, begitu juga ada beberapa macamnya. Itu doa di dalam sholat. Ya. Doa dalam sholat yang langsung kita baca lafadznya sebagaimana yang ditentukan oleh Rasul ketika kita berada dalam posisi tertentu. Ya. Kalau iftitah berarti posisi setelah takbiratul ihram. Maka itu langsung Allahumma ba'id atau wajjahtu atau kabiro atau subhanakallahumma tadi. Nah, tidak ada pendahuluan-pendahuluan yang lainnya. Gitu ya. Itu doa di dalam sholat. Sekarang, ya, sholat itu sendiri maknanya juga doa. Ya. As-sholatu lughatan ad-doa. Tapi kalau sholat itu doa yang secara khusus. Tata caranya sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tentu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, termasuk dalam membaca doanya. Jadi itu langsung. Jadi setelah takbiratul ihram langsung Allahumma ba'id dan seterusnya, tidak ada sebelumnya harus baca apa, bismillah dulu apa, enggak ada ya. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung Allahumma ba'id atau wajjahtu atau kabiro atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Nah, itu silahkan mau dipilih yang mana, tapi Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih memilih yang paling utama Allahumma ba'id. Nah, ini terutama untuk sholat-sholat wajib. Sholat-sholat sunnahnya silahkan pilihan-pilihan yang lainnya. Nah, sekarang kalau doa di luar sholat. Doa di luar sholat atau doa sesudah sholat. Ketika sholat dituntunkan di samping berdoa juga ada kita sebut dengan wirid ya, wirid zikir ya, zikru ba'da sholah. Nah, jadi zikir sesudah sholat. Nah, zikir itu juga bagian dari doa. Zikir sesudah sholat juga ada lafaz-lafaz yang dituntunkan oleh Nabi, misalnya membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada juga yang melanjutkan astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling kuat justru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu yang riwayatnya yang sahih, yang paling sahih. Jadi yang paling mudah itu malah yang paling kuat ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau ditambah astagfirullahaladzim juga ada riwayat yang itu juga termasuk sahih, bisa dipakai. Sedangkan yang ada allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kalau kita lihat di dalam kitab Albani itu termasuk kategori hasan. Hasan masih boleh dipakai. Nah, berarti kalau kita pakai astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berarti kita memakai sahihnya, kita pakai karena ada astagfirullahnya. Astagfirullahaladzim juga ada sahihnya di situ. Kemudian
ditambah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu hasan. Nah, jadi nggak apa-apa kita pakai tiga-tiganya itu. Kita pakai lengkap berarti sahihnya kita jalani, hasannya juga kita jalani. Hingga ada kelengkapannya di situ. Lengkapannya allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi yaitu zat yang tidak ada ilah selain dia, al-hayyul qayyum yang maha hidup dan berdiri sendiri. Qiyamu binafsih, berdiri sendiri, mandiri. Allah itu independen, mandiri, berdiri sendiri. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, itu diantaranya doa zikir ba'da sholat. Ya. Nanti ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan seterusnya. Nah, kemudian ada doa yang bebas. Juga berlaku bagi doa-doa yang lain. Seperti kita misalnya ada kegiatan, ada acara, seperti di kampus ada wisuda. Setelah wisuda kemudian ada doanya. Yang doa itu dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk, kemudian yang lain memperhatikan, mengaminkan doa tersebut. Nah, tata cara doa yang di luar sholat, di luar zikir ba'da sholat, doa-doa yang bersifat umum, misalnya kita berdoa mohon agar saudara kita disembuhkan dari penyakit, agar Allah membebaskan kita dari bala, dari wabah, dari pandemi dan seterusnya. Itu doa itu bagaimana dituntunkan oleh fatwa tarjih, disebutkan bahwa yang pertama di dalam kita berdoa dimulai dengan membaca tahmid atau hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau nahmaduhu dan seterusnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga membaca tasyahud atau syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu tahmid, membaca hamdalah, membaca syahadat atau tasyahud, dan membaca sholawat. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa-doa yang kita butuhkan atau kita perlukan dalam doa itu. Ya, doa ketika wisuda, ya doa-doa terkait dengan menuntut ilmu dan kemanfaatan ilmu. Doa tentang kemanfaatan ilmu, misalnya Rabbi zidni ilma, Allahumma rzuqna ilman yanfa'una, Allahumma zidna ilman nafi'a, dan seterusnya ya. Atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala warzuqna ilman nafi'a, dan seterusnya. Jadi itu doa apa saja silahkan dikemukakan, diawali dengan doa-doa yang memang masyru', ya.
Masyru' itu artinya doa-doa yang dituntunkan secara langsung, lafadznya itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran banyak sekali doa-doa yang dituntunkan oleh Allah. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat-ayat terakhir itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, dan seterusnya. Ada juga di akhir Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya. Itu adalah doa-doa yang lafadznya dituntunkan dalam Al-Quran. Dan juga ada doa-doa yang dituntunkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru mungkin doa-doa yang lain yang lafadznya tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak menyimpang dari lafadz-lafadz yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Doa itu mungkin disusun oleh seorang ulama atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya. Seperti doa apa itu ya, yang sering dibaca oleh para imam Masjidil Haram itu ya, ketika memohon doa, memohon pertolongan kepada Allah agar kaum muslimin yang sedang tertekan, yang sedang terdolimi di Palestina, dulu di Bosnia, di Myanmar ya, Rohingya ya, bangsa kaum Rohingya, kaum muslimin Rohingya di Myanmar. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Myanmar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan lafadznya tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi itu tidak menyimpang karena kita ingin mengkhususkan doa itu ditujukan kepada siapa. Begitu juga ketika doa kunut nazilah atau doa permohonan agar kita segera dibebaskan dari ini pandemi ini, para ulama menuntunkan ya, seperti dari MUI, Komisi Fatwa MUI juga menuntunkan doa Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ada tambahan min baladina hadza Indonesia khosoh wa min buldanil muslimina ammah. Ini kan yang min baladina Indonesia khosoh wa min buldanil muslimina ammah ini kan tidak ada ya. Ini jelas tambahan. Yang lain-lain juga mungkin ada mengambil dari doa-doa yang dibaca oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, jadi itu tata caranya. Yang pertama tadi dimulai dengan membaca hamdalah atau tahmid, kemudian membaca syahadah, syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, atau tasyahud, ya. Kemudian diikuti dengan sholawat kepada Nabi, dan sholawat yang paling afdol seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu terkait tuntunan sholawat Nabi,
meskipun itu di luar sholat, dianjurkan, diutamakan, diseyogyakan untuk mengambil lafaz-lafaz sholawat yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, ya, dalam hadis-hadisnya. Meskipun boleh kita membaca sholawat di luar sholat itu dengan sholawat-sholawat yang disusun redaksinya oleh para ulama, ya, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya. Seperti wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, itu kan termasuk sholawat yang redaksinya disusun oleh para ulama, ya. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu adalah salawat yang lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Hanya perbedaannya, sebagaimana dulu sudah kita singgung, untuk di dalam sholat harus betul-betul mengikuti lafadz itu, tidak boleh ditambahi. Sedangkan kalau di luar sholat, misalnya ada tambahan Sayyidina, masih dibolehkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Atau Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in dan seterusnya. Itu adalah sholawat yang redaksinya tidak langsung dari Nabi SAW, tidak bersumber kepada sunnah, tetapi ditengarai atau dipandang oleh para ulama, sholawat yang seperti itu tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang dari tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting ketika kita berdoa adalah menghadirkan kehusyuan, ya. Menghadirkan kehusyuan di dalam kita berdoa. Artinya kita konsentrasi, khusyuk, memohon kepada Allah, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, laqad sa'altu bismillahi al-a'zami alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jadi Anas bin Malik mengatakan, dan Rasulullah bersabda, Bismillahil a'zam, dengan nama Allah yang Maha Agung, alladzi, yang idza du'iya, apabila diminta, dimohon, didoai, ya, dimintai dengan doa maksudnya, ajaba, maka Allah pasti akan mengijabahi, Allah akan menjawab. Wa idza su'ila, dan apabila Allah diminta, atau Allah pasti akan memberi. Di sini apabila kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabahi. Mengijabahi itu menjawab doa kita itu. Bisa jadi apa yang kita mohon, kita minta, karena yang kita minta itu baik untuk kita, maka Allah memenuhi permintaan kita. Tapi ada kalanya Allah mengijabah doa kita itu dengan memberikan ganjaran pahala yang lebih besar di akhirat nanti. Ya, jadi tidak mesti diberikan sekarang ini. Ya. Jadi kadang-kadang diberikan di akhirat nanti dalam bentuk ganjaran pahala yang lebih besar, itu doa. Jadi kalau kita berdoa berkali-kali kok sepertinya kok enggak dituruti, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kita yakin doa kita itu tetap diijabah, tapi di akhirat nanti dengan pahala yang lebih besar, keselamatan bagi kita di akhirat nanti,
dan kita mendapatkan surganya. Begitu juga wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila diminta pasti Allah akan memberi. Dan Allah akan memberi kepada hambanya dengan pemberian yang terbaik menurut Allah, bukan menurut orang yang minta itu. Nah, jadi kadang-kadang menurut orang yang minta itu baik, tapi ternyata menurut Allah tidak baik. Maka kita yakin, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengijabai, menjawab doamu. Maka karena Allah mengatakan begitu dan Allah pasti benar janjinya, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap doa pasti diijabah, setiap permintaan pasti akan diberikan, dan pemberian itu diberikan oleh Allah dengan pemberian yang terbaik bagi hambanya menurut Allah. Bisa diberikan di dunia ini, bisa diberikan di akhirat nanti. Sebagian menjadi rahasia Allah. Sebagian menjadi rahasia Allah, tapi kita tetap berhusnuzon kepada Allah karena Allah tidak akan menyelisih janjinya. Dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, an Umara ibnul Khattab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-qulubu aw'iyatun ba'duha aw amin ba'din fa idza sa'altumullah fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabati fa innahu la yastajibu li 'abdin du'ahu min dhahri qalbin ghafil. Ini agar kita betul-betul dalam berdoa itu dengan penuh keyakinan dan khusyuk kepada Allah. Di sini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam kitab Musnad Ahmad itu, Nabi mengatakan sesungguhnya hati itu mempunyai kemampuan untuk menerima, dan kemampuan menerima tersebut berbeda antara hati yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila kalian memohon kepada Allah, bermohonlah dengan penuh keyakinan akan diijabah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan permohonan doa yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Di situ disebutkan dalam hadis itu, doa yang tidak sepenuh hati itu adalah doa yang dikemukakan oleh dhahri qalbin ghafil. Jadi doa yang dikemukakan oleh hati yang sedang lalai. Kalau hatinya lalai, gimana? Mau diijabah oleh Allah. Maka hatinya harus betul-betul lurus, berorientasi kepada Allah. Nah, dalam lafaz-lafaz tertentu yang memang itu sangat penting di dalam doa kita, itu doa itu bisa diulang-ulang sampai 3 kali atau lebih dalam hitungan ganjil. Jadi ada doa tertentu kita ingin betul-betul agar itu diijabah oleh Allah betul, maka kita ulang. Nah, ini dituntunkan juga mengulang doa sampai 3 kali itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyad'u salasan wa yastaghfira salasan. Nah, maka istighfar kita setelah salat itu kan 3 kali, minimal 3 kali. Atau
bisa lebih dari 3 kali. Jadi karena pentingnya istighfar, kita 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka di sini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud itu bahwa Rasulullah merasa takjub dengan doa yang diucapkan 3 kali dan permohonan ampun yang dimohonkan 3 kali. Jadi kalau ada orang berdoa sampai doanya diulang 3 kali, istighfarnya diulang 3 kali, maka Rasulullah merasakan atau merasa takjub terhadap orang yang berdoa seperti itu. Jadi ini tata cara ya. Nah, kemudian bagaimana agar doa itu makbul? Syarat doa itu makbul. Seperti yang sudah dikemukakan tadi, yang pertama tentu harus yakin dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Tentu syarat yang penting lainnya adalah beriman kepada Allah. Jadi syarat yang utama adalah orang yang berdoa adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 186 yang sudah sering kita dengar, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu kata-kata wal yu'minu bi. Agar kalian beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun. Apabila berdoa hamba-hambaku, memohon hamba-hambaku kepadaku, atau apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, katakan bahwa aku dekat, Allah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabai doa-doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku ijabai doanya orang yang berdoa ketika ia bermohon kepadaku. Falyastajibuli, maka syarat agar doa itu makbul yang pertama, falyastajibuli, hendaklah dia memenuhi segala perintahku. Jadi kita memohon kepada Allah tapi juga sekaligus mentaati perintah-perintah Allah. Dan wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kalian berada dalam kebenaran, berada dalam petunjuk. Yarsyudun itu berada dalam petunjuk. Kemudian doa itu langsung ditujukan kepada Allah, tidak melalui yang lain, jadi langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian memperbanyak istighfar, mohon ampun, tadi juga sudah disebutkan ya. Diawali dengan istighfar, di samping sholawat, di samping hamdalah dan syahadat atau tasyahud. Ini memperbanyak istighfar, mohon ampun. Bahkan dalam satu hadis, kalau kita membaca istighfar itu sebenarnya Allah sudah memahami apa yang mau kita minta. Jadi sebelum kita minta, kita istighfar dulu, itu apa yang mau kita kemukakan itu sudah dibaca oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah, dan Allah akan mengijabah doa kita. Karena diawali dengan istighfar, dan dari istighfar itulah mensucikan hati kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga ketika kita sampaikan doa, permohonan kepada Allah setelah istighfar, hati kita sudah dalam kondisi bersih. Hati dalam kondisi bersih, maka doa itu akan mudah sampai dan mudah diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang terpenting juga adalah yakin, tadi sudah saya sampaikan juga ya, meyakini bahwa doa itu betul-betul akan diijabah oleh Allah, karena Allah sudah menegaskan
dalam surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60, yaitu yang sering kita dengar, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabai. Nah, tadi Allah ijabai itu bentuknya macam-macam gitu ya, bentuknya macam-macam. Tapi juga penting juga menurut fatwa tarjih ini bahwa kita berdoa disertai dengan usaha. Ya. Bagaimana sebab-sebab yang kita minta itu, ya, yang kita minta itu sebab. Kita melaksanakan sebabnya sehingga doa itu menjadi lebih cepat untuk terkabulkan, terijabah oleh Allah. Jadi ini didasarkan kepada ayat Al-Quran yang juga terkenal ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kalau kita berdoa tapi enggak ada upaya usaha sama sekali, ya agak susah itu doa akan diijabah. Maka kita berdoa dan kita juga berusaha, terutama permohonan-permohonan yang sedang kita hadapi, seperti mahasiswa sedang menghadapi ujian, akan untuk memperoleh misalnya tugas akhir, untuk memperoleh gelar kesarjanaan, ya maka berdoa kepada Allah dengan usaha yang keras. Ketika harus S1 nulis skripsi, ya nulis skripsi yang baik, berusaha dengan baik, dengan bimbingan yang baik dari para dosen, ujian dihadapi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah agar doa kita itu makbul atau terijabah oleh Allah. Nah, kemudian di samping itu doa diucapkan atau dibacakan pada waktu-waktu yang mustajab, ya. Waktu-waktu yang diistimewakan, waktu dan tempat, waktu dan tempat. Kalau tempat yang istimewa terutama di masjid. Masjid yang istimewa Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan tentu adalah masjid-masjid yang lainnya. Kemudian juga di rumah-rumah kita. Itu kalau tempat, ya. Tempat. Di Masjid Nabawi misalnya di Raudhah, ma baina mimbari wa baiti, ya. Riyadun min riyadil jannah. Nah, itu disebut dengan Raudhah, ya. Raudhatun min riyadil jannah. Itu Raudhah di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram ada multazam, yaitu yang ada di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad. Itu multazam, itu tempat-tempat, ya. Kemudian waktu adalah waktu misalnya hari Jumat, itu termasuk hari yang istimewa sebagaimana hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, saya tidak bacakan karena waktunya, ya. Hari Jumat itu merupakan hari yang istimewa. Kemudian juga atau waktu yang istimewa untuk doa. Kemudian juga waktu antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan selesai kita baca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kemudian menunggu waktu iqamah, di samping kita mungkin ada sholat rawatib, ya, kita juga baca doa-doa. Nah, itu adalah bainal azanain, itu adalah termasuk doa yang tidak tertolak. Ya. Dalam hadis disebutkan la yuraddu du'a bainal azanain. Nah, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bainal azan wal iqamah. Kemudian juga waktu sujud. Nah, di waktu sujud maka ada aksur doa fi sujud. Jadi di situ memperbanyak doa di dalam sujud, ya. Kemudian juga waktu
sepertiga malam terakhir. Nah, kita laksanakan sholat tahajud, sholat lail, dan juga doa-doa. Dan juga ketika berpuasa. Itu diantaranya waktu-waktu dan tempat-tempat yang yang mustajab untuk berdoa. Mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya kita lihat ada beberapa pertanyaan kelihatannya. Kemudian apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz Samsul Hidayat, paparannya yang komprehensif tentang adab berdoa dan tata cara berzikir. Baik, ini dari chat ada banyak sekali pertanyaan, barangkali nanti tidak bisa dijawab satu persatu. Kita baca urut dari atas, dari Pak Nur Setiadi. Ya, Badai Tanglet Ustadz, doa sering diartikan permintaan. Apakah betul arti, makna dan hakikat doa adalah meminta Ustadz? Mohon pencerahannya. Doa itu dari kata da'a yad'u. Da'a yad'u, masdarnya doa, artinya memohon. Memohon, karena itu disampaikan dari hamba kepada Khalik. Hamba kepada Tuhan, kepada Allah. Dari bawah ke atas, itu permohonan. Doa itu permohonan. Tapi kalau makna yang lain, dakwah. Ada dakwah, memanggil, menyeru. Memanggil atau menyuruh ini ditujukan kepada yang sebaya atau yang di bawah. Yang di bawah. Jadi kadang-kadang doa atau da'a yad'u, masdarnya dakwatan, dakwah itu mengajak, menyeru, memanggil. Nah, jadi arti bahasanya begitu. Tapi arti secara istilah, kalau doa artinya permohonan dari hamba kepada Allah. Dengan tata cara tertentu, dengan lafaz-lafaz tertentu. Kalau dalam sholat tentu lafadznya sudah ditentukan. Kalau di luar sholat ada lafaz yang dituntunkan dalam Quran Sunnah, itu yang afdol. Ada doa-doa yang lain tidak harus berbahasa Arab, tapi nggak usah mengatakan Allah bukan orang Arab gitu ya. Jadi doa kepada Allah di luar sholat, doa yang bersifat umum tidak harus dalam bahasa Arab, bisa disampaikan dalam bahasa yang kita pahami, memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tidak usah mengatakan Allah itu orang Arab atau bukan. Itu sekaligus koreksi kepada saudara kita yang sedang khilaf ya. Mudah-mudahan beliau menyadari kekhilafannya. Baik Ustaz. Berikutnya dari Maaf Prof, kalau di batin kata orang itu dalam teori itu ya, bahasa yang paling dekat dengan diri kita adalah bahasa ibu, Prof. Jadi saya itu bosone Jawa. Bahasa yang paling dekat dengan kita adalah bahasa ibu. Waktu kita menghitung itu pakai basa Jawa. Doa dalam sholat mungkin batin basa yang paling dekat dengan kita bagaimana? Kalau diucapkan ya memang itu, kalau dalam sholat ya dalam sholat kan memang harus wajib, itu sudah tuntunan, ibaratnya tidak boleh dirubah-rubah. Sholat kok bahasa Indonesia, ya tidak boleh. Itu. Tapi kalau batin gimana, Prof? Matur nuwun. Assalamualaikum, sehat selalu. Ya, kita kalau dalam sholat kita ikuti tuntunan sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Batin atau tidak itu terserah masing-masing. Tapi sebaiknya dalam sholat ya nggak usah batin macam-macam. Ya, pokoknya kita. Maksudnya batin doa bahasa Jawa tadi loh, hubungannya dengan bahasa. Ya, maksud saya itu tidak usah dilakukan sebaiknya. Oke. Sutra. Supaya sholat kita betul-betul konsen kepada melaksanakan sholat sebagaimana dituntunkan kepada Nabi. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mempelajari doa-doa yang kita baca dalam sholat itu kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.
Dilanjut Pak. Baik, berikutnya ini dari Bu Titi Asmawati. Tanya Ustadz, apakah benar doa yang pertama harus diawali dengan doa untuk orang tua, baik yang sudah wafat maupun yang masih sugeng hidup? Ya, doa itu kalau kita biasanya doa ya, doa ketika doa bersama-sama, doa umum, doa sendiri, ya doa kepada orang tua itu bagus. Tapi yang tadi yang pertama adalah diutamakan kita membaca tahmid dulu, hamdalah dulu, kemudian syahadat dan sholawat, ya. Baru kita masuk kepada doa-doa yang kita sampaikan. Ya, kalau doa kepada orang tua itu tentu yang paling baik, yang bagus kita lakukan doa kepada orang tua, kemudian doa untuk kita, untuk saudara-saudara kita dan seterusnya. Doa kepada orang tua, kepada sesama kaum muslimin, baik yang al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu kan doa secara umum ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ya. Kemudian kalau dikhususkan wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab dan seterusnya. Jadi memang doa memohonkan ampun kepada diri kita dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin itu diutamakan. Baik, berikutnya dari Pak Srianto. Mau tanya Ustadz, ada berdoa apakah harus dengan menengadahkan atau mengangkat tangan Ustadz? Ya, apakah doa itu harus mengangkat tangan atau tidak? Dalil umum adalah dalil yang digambarkan ketika Nabi mengatakan ada orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, padahal masyarakat begitu rusak, maka dia tidak akan diijabah doanya meskipun dia menengadahkan tangan ke langit. Nah, berarti doa itu menengadahkan tangan ke langit. Tapi memang mengangkat tangan secara khusus, perintah doa mengangkat tangan secara khusus tidak ditemukan kecuali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung doa ketika setelah sholat atau ketika sholat istisqa, ya. Jadi ketika beliau berkhutbah, setelah khutbah kemudian mengajak kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah, beliau mengangkat tangan, bahkan mengangkat tangannya itu agak tinggi sampai ketiaknya ini kelihatan, karena waktu itu beliau sedang berpakaian ihram, ya, sehingga ketiaknya kelihatan. Jadi beliau meminta kepada Allah doa itu yang secara khusus ada contoh langsung dari Nabi, doa dengan mengangkat tangan itu adalah doa ketika sholat istisqa. Sedangkan doa-doa di luar itu, ya, di luar itu artinya doa yang di luar sholat tentunya, doa umum, apakah mengangkat tangan atau tidak, itu khilafiyah bainal ulama. Tapi berdasarkan hadis umum tadi, ya doa itu adabnya diantaranya adalah menengadahkan tangan ke atas kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Berikutnya dari Pak Yusuf Nugroho. Ini kalau sedang dizolimi orang, baik lisan maupun perbuatan, kan doanya terkabul. Apa boleh kita ini mendoakan orang yang zalim tersebut? Bentuk doa yang pantas untuknya seperti apa, dan bolehkah kita mendoakan keburukan terhadapnya? Ya, kita sebaiknya tidak menentukan doa keburukan untuk orang yang menzalimi kita. Yang pertama adalah kita agar dibebaskan dari kezaliman orang lain, ya. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak dizalimi oleh orang dan tidak menzalimi orang, gitu ya. Kemudian kalau kita tahu ada orang yang menzalimi kita, ya kita doakan agar orang itu berhenti dari menzalimi diri kita dan menzalimi orang lain. Justru doa yang baik, insyaallah.
Baik. Karena untuk doa keburukan bagi orang lain ya, itu sudah dilarang di dalam Al-Qur'an. Laisa laka minal amri. Urusan orang itu mau diapakan itu urusan Allah, bukan urusanmu. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah. Kalau didolimi tapi didoakan baik, Dok. Kita mendoakan baik, pripun, Ustaz? Ya, baik ya, bagus itu, bagus. Monggo. Selanjutnya dari Lanjut dari Pak Supratman. ya. Sering dengar tausiah haruskan istighfar dibaca 3 kali. Apakah lebih banyak akan lebih baik? Nun. Ya, jadi membaca istighfar itu memang kalau dalam setelah sholat itu 3 kali, di tempat-tempat di kondisi tertentu juga 3 kali. Apakah boleh lebih? Ya boleh ya. Nabi itu mengatakan aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Nah, Nabi yang sudah maksum, yang sudah dilindungi dari segala kesalahan, segala dosa dari Allah, itu beliau masih beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Jadi beristighfar, monggo 70 kali 100, nggak usah dihitung juga boleh. Allah. Berikutnya dari Pak Iksan. Ya. Ustaz, apakah doa-doa yang di hadis itu dibacakan di satu momen tertentu, dibaca juga di momen lain atau tidak sama? Nah, di momen lain yang tidak sama, misal doa sholat jenazah, ya, dibaca di saat lain setelah sholat, misalnya dengan niat mendoakan orang tua orang lain yang sudah lama meninggal. Boleh mboten menika Ustaz? Ya, doa yang dalam hadis seperti doa boleh kita baca di kesempatan di luar sholat ya, di luar sholat jenazah, di kesempatan yang lain, termasuk selalu kita mendoakan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, tapi khusus kepada orang tua kan sudah ada doa khusus ya. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Tapi misalnya kita juga mendoakan Allahumma ighfirlaha warhamha untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau kalau yang kita doakan banyak Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu bisa dibaca di dalam sholat, itu sudah harus laksanakan sesuai dengan lafadznya, atau di luar sholat bisa agak ketambahan dengan lafadz lain, itu malah tidak apa-apa. Jadi artinya boleh kita baca di kesempatan di luar sholat atau di luar kepentingan ketentuan biasanya. Jadi doa itu bisa dibaca di kapan saja. Berikutnya dari Mas Asep Dwi Nugroho. Tanya Ustadz, apakah saat berdoa itu diutamakan dalam keadaan suci? Dilalah kok setelah sholat itu sampun batal, apakah perlu wudhu dulu atau tidak? Ustadz. Jadi doa, terutama kalau terkait dengan wirid ba'da sholat, ya afdalnya dalam keadaan suci, atau doa-doa yang lain juga begitu. Tapi kan yang harus dalam keadaan suci itu adalah kita melaksanakan sholat ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat jenazah, tawaf dan sebagainya, itu dalam keadaan suci. Di luar itu, ketika kita dalam keadaan tidak suci, maka doa kita insya Allah tetap sah. Jadi tidak harus wudhu lagi. Tapi kalau mau berwudhu dulu, kemudian berdoa, itu monggo, itu satu kebaikan. Cuman kalau kita berada di masjid yang agak susah ya, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu mau wudhu, nanti setelah wudhu nggak bisa kembali ke tempat lagi. Kadang-kadang sudah nggak boleh masuk kan begitu. Jadi ya dalam keadaan sudah tidak suci, untuk doa yang di luar sholat tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
Baik, setelah Ustaz. Ini sudah masih banyak sebenarnya pertanyaan Ustaz. Cuman waktu sudah 8.29. Ya, mungkin Artinya ada yang sudah hampir sama, enggak usah semuanya. ya, penghujung acara pagi ini. Iya. Barangkali mungkin sebagai penutup, monggo saya persilakan Ustadz Samsul untuk menyampaikan pesan-pesan untuk kajian pagi ini. Ya, baik. Jadi intinya doa itu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutamakan adalah lafadz-lafadznya yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi itu kalau doa di dalam sholat. Kalau di luar sholat, tetap afdolnya, seyogyanya mengambil doa yang ada tuntunannya dari Quran dan Sunnah. Boleh juga dengan doa-doa yang dibuat, disusun oleh para ulama, selama doanya adalah doa yang baik ya. Artinya tidak menyimpang dari Quran Sunnah. Kemudian juga doa di luar sholat bisa kita laksanakan dengan bahasa yang kita pahami. Mungkin mau mengemukakan dengan bahasa lafadz doa yang ada di Quran dan Sunnah kita nggak hafal, nggak tahu, bahasa Arabnya juga nggak hafal, ya sudah kita doa sesuai dengan bahasa yang kita pahami, termasuk doanya di batin. Kalau di luar sholat itu batin-batin doa nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat, ya sudah kita laksanakan saja apa yang dituntunkan oleh Nabi. Nah, yang penting kita pahami. Di luar sholat kita belajar, oh Allahumma baik itu artinya apa toh? Subhana Rabbiyal Azim itu maknanya apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu maknanya apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni itu maknanya apa? Kalau kita sudah membaca berulang-ulang, memahami, insya Allah ketika kita mengucapkan, maka hati kita sudah mengikuti apa yang kita ucapkan itu, sehingga menjadi lebih khusyuk karena kita memahami apa yang kita ucapkan. Dan yang terpenting kita laksanakan doa dengan tata cara, waktu, tempat yang istijabah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan doa dengan sebaik-baiknya, diikuti dengan usaha yang keras, dan Allah akan mengijabah doa kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, kajian tarjah online